1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Sulawesi Barat. Jasad korban terjatuh dari kapal di perairan Majene akhirnya berhasil ditemukan. Korban yang merupakan nelayan bernama Alpin Mubarak ditemukan tim SAR gabungan setelah memasuki hari kedua pencarian. Ratusan warga dan keluarga yang menunggu menangis histeris melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Terkait kejadian ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Abdul Rahman, reporter Tribun Sulbar yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa pada hari Kamis pada 7 Juni 2022 telah terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan satu orang pemuda yang bernama Alpin Mubarak di Kabupaten Majene terjatuh dari atas kapal di perairan Kabupaten Majene. Jadi Alpin ini awalnya saat hendak berangkat dari Kabupaten Majene menuju Pulau Bala-Balakan, Kabupaten Mamuju, di mana Alpin ini menggunakan sebuah kapal dan pada saat di pertengahan perairan atau laut, si Alpin ini terjatuh dari atas kapal dan dinyatakan hilang setelah pukul 15.00 WITA sore pada waktu itu. Nah, untuk kejadiannya, pada saat dinyatakan hilang, pemuda ini langsung dicari oleh pihak masyarakat setempat maupun warga dari Kabupaten Majene sendiri. Namun warga Kabupaten Majene langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, lalu kemudian berkoordinasi dengan Basarnas Kabupaten Mamuju dan saat itu juga langsung dilakukan pencarian korban. Namun pada saat pencarian hari pertama, pihak tim SAR gabungan ini gagal menemukan korban yang bernama Alpin karena waktu yang begitu singkat sehingga dilanjutkan pada hari Jumat kemarin. Keberlanjutan dari pencarian ini dari tim SAR gabungan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 dan jenazah korban yang bernama Alpin ini ditemukan di perairan, ditemukan langsung oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke kediamannya di Kabupaten Majene. Saat dibawa, pihak keluarga langsung menyambut kedatangan dari jenazah yang dibawa oleh tim SAR gabungan dan pihak keluarga menangis histeris saat melihat korban yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Hingga saat ini pihak keluarga korban sudah menerima jasad Alpin dan langsung pencarian itu langsung dihentikan dan jenazah korban langsung dikebumikan di wilayah Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Demikian, Dea. Baik, terkait kejadian ini Tribuners, rekan Rahman juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu tim SAR gabungan, Musli Wijayanto. Berikut keterangan lengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Untuk pagi hari ini kami melaporkan berdasarkan informasi kemarin yang kami terima bahwa telah terjadi satu kecelakaan kapal, yaitu main overboard, satu orang tenggelam di perairan Pulau Sendana, tepatnya pukul 15.45. Dan setelah pencarian, alhamdulillah pada pagi hari ini tim SAR gabungan, yaitu terdiri dari TNI, Polri, teman-teman potensi dan aparat desa beserta masyarakat telah berhasil menemukan korban yang lokasinya tidak jauh dari titik LKK, yaitu sekitar 700 meter dari bibir pantai. Setelah korban berhasil ditemukan,
korban dievakuasi ke rumah duka dan dikembalikan ke keluarga korban. Demikian dilaporkan. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Seorang nenek 60 tahun ditemukan tak bernyawa di semak-semak desa Tengah Tiba, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Lansia itu pertama kali ditemukan oleh cucunya pada Jumat 10 Juni kemarin sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keluarga kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan dilakukan visum terhadap jenazah nenek tersebut. Lalu bagaimana terkait hasilnya dan terkait penyebab kematian ini juga akan dilaporkan oleh rekan kami, Patrianus Meo Jawa, reporter Tribun Flores yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami melaporkan terkait dengan temuan terbaru dugaan kasus penemuan mayat seorang wanita lansia yang telah berusia 87 tahun. Nah, Dea dan Tribuners, temuan jenazah yang bernama Imelda Meak ini memang sempat menggegerkan warga hingga warga mendatangi tempat kejadian perkara yang memang letaknya tak jauh dari rumah korban. Nah, Dea dan Tribuners, lansia yang meninggal ini hidup sendiri bersama dengan dua orang cucunya di sebuah rumah yang sangat sederhana, berdinding bambu dan berlantai tanah. Nah, sementara itu, rumah yang dihuni oleh korban ini juga letaknya jauh dari pemukiman warga, hingga kemudian warga berbondong-bondong datang ke rumah korban untuk melihat jasad korban. Nah, Dea dan Tribuners semua, nah, malam tadi setelah polisi dari Kepolisian Resort Nagekeo menerima informasi dari warga, polisi sudah bergerak menuju ke tempat kejadian perkara untuk mengevakuasi korban ke Puskesmas Jawa Kisah. Nah, setelah beberapa jam di Puskesmas Jawa Kisah, petugas medis tempat bersama aparat kepolisian melakukan visum et repertum, namun belum ada informasi terkait dengan alasan mengapa kemudian jasad nenek berusia 87 tahun itu kemudian dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan hari ini, Dea. Nah, malam tadi bersama keluarga dan pihak kepolisian, keluarga bersepakat membuat surat pernyataan kepada pihak kepolisian untuk tidak meneruskan temuan mayat ini atau tidak mempermasalahkan penemuan mayat ini dan menerima kematian Imelda Meak ini sebagai musibah. Begitu Dea di studio. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Patrianus untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi berikutnya. Masih di Nusa Tenggara Timur, Tribuners, kita bergeser ke Kabupaten Sika. Seorang pedagang bernama Rusada 5 Gaa, 61 tahun, berhasil selamat dari percobaan perampokan. Peristiwa itu terjadi di Pasar Alok, Kecamatan Alok, Sika, pada Jumat 10 Juni kemarin, sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah, dini hari saat pedagang lain tengah terlelap. Akibatnya korban mengalami luka-luka sedangkan pelaku berhasil kabur. Untuk kronologi lengkapnya dan juga bagaimana terkait kondisi korban terkini akan dilaporkan bersama rekan kami, reporter Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Arnold Welianto di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, Anda bisa laporkan dari Kabupaten Sika Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar pada Jumat kemarin seorang ibu mengalami kasus penganiayaan berat, dugaan penganiayaan di wilayah Pasar Alok, di mana korban akhirnya mendapat luka di jari dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. C.C. Momere. Dan Dea dan juga Tribuners, untuk diketahui di Pasar Alok sendiri di Kota Momere memang akhir-akhir ini sering sekali terjadi kasus pencurian dan penganiayaan, dugaan penganiayaan ini. Salah satunya yang dialami oleh salah satu pengguna pasar ini, dan juga terkait dengan pencurian di wilayah Pasar Alok ini sudah sering terjadi, di mana para pedagang sering kehilangan barang-barang dan harus sebagian pedagang harus gulung tikar karena
usaha mereka atau barang mereka dicuri oleh orang tak dikenal. Dan bukan hanya kali ini, tapi sudah terus-menerus. Dan dia dan juga Tribuners untuk diketahui, memang kasus ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib, antara lain di maksud kami di pengelola pasar, petugas pengelola pasar, dan juga pihak kepolisian Polres Sika. Namun menurut informasi yang berhasil kami himpun, para pedagang ini sudah membayar iuran yang bervariasi mulai dari yang bagian lapak hingga yang di bagian blok-blok dengan harga yang bervariasi mulai dari 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Namun untuk keamanan tersendiri di pasar tersebut tidak dijamin. Bahkan para pedagang sering terjadi mengalami kehilangan barang-barang dagangan mereka. Ada yang sampai satu kios habis dicuri oleh orang tak dikenal. Namun hingga saat ini belum ada titik terang atau pengamanan dari pihak pengelola pasar. Padahal para pedagang sendiri sudah setiap bulan sudah membayar iuran keamanan Tribuners. Dan juga hingga saat ini pihak-pihak Disperindak dan juga pihak terkait dalam ini Pol PP, kami sudah dikonfirmasi kemarin, mereka akan segera untuk mengontrol dan memfokuskan keamanan di wilayah pasar Alok tersebut. Selain itu, di pasar itu juga marak sekali dengan kasus-kasus di mana penganiayaan salah satunya yang dialami oleh ibu ini. Dan untuk saat ini kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Alok untuk ditangani lebih lanjut. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Arnold Welianto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Kepolisian menangkap 2 warga Klaten, petinggi Khilafatul Muslimin di wilayah Jawa Tengah sebagai tersangka. Kedua tersangka berinisial IM dan SW kini juga sudah dilakukan penahanan. Penangkapan ini sebagai tindak lanjut adanya konvoi ajakan mendirikan khilafah yang berpotensi makar pada Minggu 29 Mei 2022 lalu. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan kami, rekan Ibnu, reporter Tribun Solo yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Selamat siang rekan Dia dan Tribuners. Polisi tetapkan 2 tokoh organisasi Khilafatul Muslimin di Klaten sebagai tersangka untuk kasus konvoi yang menyebarkan pamflet berisi ajakan ideologi khilafah. Jadi Polres Kabupaten Klaten tetapkan 2 tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang begitu, dan 4 orang diantaranya adalah kelompok dari Khilafatul Muslimin. Penetapan 2 orang tersangka adalah aksi buntut konvoi sepeda motor dan disertai penyebaran pamflet berisi maklumat serta himbauan yang diduga di dalamnya berisi ajakan kepada umat Islam di kabupaten khususnya untuk menganut ideologi khilafah. Ditemui di Mapolres Klaten, Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo menjelaskan jika 2 tersangka tersebut yang ditetapkan adalah IM 25 tahun selaku pemimpin wilayah Jawa Tengah dan SJ 62 tahun selaku pimpinan di Klaten. Keduanya merupakan warga Klaten. Dan Eko juga menambahkan bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada tanggal 29 kemarin sekitar pukul 7 hingga pukul 12.30 di kantor wilayah Jawa Tengah Khilafatul Muslimin beralamat di Dukun Gading Sawahan, Desa Belangwetan, Kabupaten Klaten. Di tempat tersebut menjadi titik kumpul sebelum melakukan konvoi dan penyebaran pamflet. Dan berlangsung syiar motor begitu jamaah Khilafatul Muslimin di wilayah Jawa Tengah. Konvoi tersebut beranggotakan sekitar 50 orang menggunakan 30 sepeda motor. Dan menurut Eko, penyidik telah melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang berbeda dan mengamankan beberapa barang bukti di antaranya. 4 lokasi merupakan kantor yang digunakan Khilafatul Muslimin, sedangkan 2 lokasi adalah rumah dari 2 tersangka yang ditetapkan oleh petugas kepolisian begitu. Dan selain pamflet yang berisi maklumat dan himbauan dari jamaah Khilafatul Muslimin,
Diamankan juga buku majalah Khilafatul Muslimin, Baiat Warga Khilafatul Muslimin, dokumen Khilafatul Muslimin, struktur organisasi, dan beberapa peralatan kantor penunjang kegiatan Khilafatul Muslimin. Dan ditemui di lokasi yang sama, Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Guru Edi Suryana menambahkan jika penggeledahan tersebut menghasilkan barang bukti yang menjurus ke perbuatan yang membuat struktur organisasi khilafah begitu. Dari sejumlah rumah dan kantor yang dilakukan penggeledahan, di sana ditemukan berkas yang dikatakan membuat struktur organisasi khilafah. Dan setelah melakukan penyelidikan dan pengalaman lebih lanjut, adanya pamflet dan berisi dari organisasi NII, Negara Islam Indonesia, JI atau Jamaah Islamiyah, dan juga struktural dari keseluruhan organisasi tersebut. Dan menurut guru, kegiatan tersebut sudah mulai dari tahun 2009 hingga saat ini. Dan diperkirakan hingga saat ini ada berjumlah sekitar 400 hingga 500 orang. Dan menurut guru juga sebetulnya terdeteksi sudah cukup lama, namun organisasi cenderung tertutup dan saat ini mulai terbuka sehingga pihak kepolisian mulai mendalami sekaligus menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Selain itu, guru menjelaskan bahwa perekrutan anggota mereka dengan mengiming-iming kehidupan yang lebih sejahtera dan kemerdekaan. Sedangkan yang ditangkap adalah pimpinan Jawa Tengah yang membawahi tidak hanya di Jawa Tengah namun wilayah Soloraya dan Jogja, sekaligus juga Kudus. Ditambahkan guru juga bahwa pihaknya meminta pendapat ahli terkait pamflet yang disebarkan oleh kelompok Khilafatul Muslimin. Dari pendapat tersebut dinyatakan bahwa Khilafatul Muslimin tidak memberikan dalil secara utuh apa itu terkait dengan khilafah. Dan jika orang membaca isi pamflet tersebut ditakutkan akan menggiring opini yang persepsinya bertujuan untuk membentuk negara kekhalifahan. Guru juga menegaskan jika keduanya terancam pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 107 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 20 tahun atau seumur hidup. Dan berikut yang dapat saya laporkan rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ibnu untuk laporan Anda langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjalani sidang terbuka doktoral Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta pada Sabtu 11 Juni 2022 hari ini. Disertasi Dudung berjudul Pengaruh Strategic Leadership Style dan Green Human Resource Management terhadap Manajemen Performance Kodam Jaya yang dimediasi oleh Teamwork Management. Terkait bagaimana berlangsungnya sidang terbuka tadi akan dilaporkan rekan kami, Gita Irawan, reporter Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners. Baru saja kita tadi menyaksikan sidang terbuka doktoral Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang berlangsung sekira pukul 9 pagi. Dalam sidang tersebut berlangsung lancar. Terdapat juga sesi sanggah dan menjawab dari para penguji juga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dalam disertasinya tersebut, Dudung juga sempat memberikan contoh terkait dengan tema disertasinya, yakni terkait peristiwa penurunan baliho pada saat ia menjabat sebagai Pangdam Jaya Jayakarta. Dari disertasinya tersebut, akhirnya sidang memutuskan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman lulus dengan predikat cum laude dan berhak menyandang gelar doktor. Dalam sidang tersebut turut hadir sejumlah petinggi pejabat TNI Angkatan Darat, juga keluarga dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Dea. Baik, terkait ini juga rekan kita sudah mendapatkan keterangan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut keterangannya. Ucapan yang setinggi-tingginya
kepada ayahanda di sini hadir, Jenderal TNI Dr. Honoris Causa Purnawirawan Agung Gumilang SH. Di sini hadir mantan-mantan komandan saya, Majen TNI Cucu Sumantri, Majen TNI Wiarto, Majen Edison Abidopulu, luar biasa, beliau yang membimbing saya waktu saya bergelar remaja. Dan ucapan terima kasih juga kepada Majen TNI Purnawirawan Yudi Margo Yusuf, Majen TNI Lin Kahuripan, terima kasih, dan sahabat saya Bapak Jasa. Seorang mahasiswa sebuah kampus di kota ND, Nusa Tenggara Timur asal Papua ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres ND. Mahasiswa itu diduga memesan dan membeli narkoba berupa biji ganja sebanyak 13 biji dari Spanyol. Terkait kasus ini dan juga bagaimana kronologi penangkapannya akan dilaporkan rekan kami, Oris Goti, reporter Tribun Flores yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Dia dan Tribuners sekalian, kemarin itu memang terjadi penangkapan oleh Satres Narkoba Polres ND, di mana ada salah satu oknum mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di ND, itu ditangkap oleh Satres Narkoba di kos-kosannya di kota ND. Nah, saat ditangkap, oknum mahasiswa ini tidak melakukan perlawanan. Selain mengamankan si oknum mahasiswa ini, Satres Narkoba juga mengamankan barang bukti berupa barang yang diduga biji ganja berjumlah 13 biji. Selain itu, Satres Narkoba juga mengamankan 6 buah pot. Nah, pot ini sudah direncanakan oleh oknum mahasiswa bahwa biji ganja itu akan ditanam di 6 pot ini. Kemarin juga saya sudah mengkonfirmasi Kapolres ND AKBP Andre Librian. Dia menerangkan bahwa biji ganja tersebut dipesan oleh oknum mahasiswa di Spanyol, pesannya secara online, di mana si oknum mahasiswa ini menghabiskan uang kurang lebih 1.200.000 untuk membeli biji ganja tersebut. Nah, saat ini Polres ND tengah melakukan koordinasi, lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut, siapa saja yang terkait dengan atau terlibat dengan pemesanan dan pembelian biji ganja ini. Selain itu, mereka juga akan melakukan pengujian biji ganja ini di laboratorium untuk memastikan bahwa narkoba ini jenis ganja atau bukan. Nah, untuk mengungkap kasus ini, Polres ND sejatinya berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia dan juga Bea Cukai. Kapolres ND menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen memberantas peredaran narkoba di Kabupaten ND. Sekian Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Oris juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres ND AKBP Andre Librian. Berikut informasi lengkapnya. Sat Narkoba Polres ND melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya peredaran narkoba jenis ganja. Namun bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan PT Pos, kemudian kita juga bekerjasama dengan Bea Cukai, ya, tentang adanya informasi tersebut. Nah, dari informasi tersebut kita berkoordinasi, ada dugaan pengiriman barang berupa biji ganja, ya, biji tanaman ganja yang dipesan dari Spanyol, negara Spanyol, ya, negara Spanyol, kemudian dengan alamat tujuan inisial K, ya. K ini adalah seorang mahasiswa yang kuliah di Flores, kemudian tinggal di tempat kos. Dia memesan melalui online barang biji ganja ini dari negara Spanyol. Sudah berapa lama transaksi ini berlangsung? Apakah sejak dia berkuliah di ND atau seperti apa, Pak? Sejauh ini berdasarkan keterangan sementara baru sekali bertransaksi, dan rencananya memang menurut keterangannya akan ditanam, ya, akan ditanam. Dia sudah disiapkan 6 pot, ya, 6 pot untuk ditanam biji ganja ini.
kemudian akan dipelihara dia. Tujuan pemeliharaan itu apa? Tujuan daripada dia menanam itu apa untuk nanti dikonsumsi sendiri? Pelaku pembunuhan terhadap Gabriel George warga Minahasa akhirnya berhasil diringkus polisi. Pelaku berinisial JL ternyata bersembunyi di salah satu rumah warga di Kecamatan Malalainyang, Kota Manado. Terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan kami Nilton Durado, reporter Tribun Manado yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Dea. Kepolisian sektor Malalainyang menangkap salah satu pemuda berinisial JL, warga Kecamatan Malalainyang, yang diduga yang menjadi tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada Jumat 10 Juni 2022. Pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Malalainyang, pelaku masih dalam keadaan mabuk dan belum bisa memberikan keterangan resmi apa motif dia menikam korban. Korban sendiri diketahui bernama Gabriel George, warga Minahasa, yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras di rumahnya bersama teman-teman. Dan dari kronologi yang diceritakan oleh Kapolsek Malalainyang AKP Soni Tandisau, bahwa korban dan pelaku tinggal di lorong yang sama, tapi tidak saling mengenal. Nah, pada saat korban sedang mengkonsumsi miras bersama dengan teman-temannya, pelaku datang dengan sebilah pisau badik dan menikam dada kanan korban hingga tewas. Setelah menikam korban, pelaku kemudian melarikan diri dengan pisaunya ke salah satu rumah warga dan bersembunyi. Sedangkan pisau badik yang dipakai untuk menikam korban dibuang di salah satu selokan. Namun pelarian pelaku berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Malalainyang, dan saat ini korban sudah ditahan, tapi masih dimintai keterangan terkait apa motif pelaku membunuh korban, karena dari keterangan pelaku kepada polisi bahwa dia sama sekali tidak membunuh korban, tapi tiba-tiba menikam hanya karena dalam keadaan mabuk. Sedangkan polisi merasa apa yang dikatakan oleh pelaku ini masih sedikit janggal, karena tidak mungkin dia menikam seseorang hingga tewas tapi tidak saling mengenal. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Nilton Durado untuk laporan Anda dari Kota Manado. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang ayah di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan tega meruda paksa anak kandungnya. Pelaku melancarkan aksinya saat korban tidur. Akibat perbuatan bejat dari pelaku, korban kini hamil 5 bulan. Untuk selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Sriwijaya Pos, ada rekan Fajri Ramadan yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Fajri. Baiklah, terima kasih rekan Dea dan Tribunnews. Kejadian ruda paksa terhadap anak kandung tersebut dilakukan oleh sang ayah sendiri, yakni Hermansyah. Kejadian tersebut terjadi pada Desember 2021 sekitar pukul 5 pagi, di mana saat itu sang anak sedang tertidur di ruang tengah dan dalam keadaan tidur. Nah, saat itu tersangka, yakni Hermansyah, orang tuanya, langsung memeluk dan membekap sang anak dan membuka celana dalamnya dan langsung melakukan aksi perbuatan ruda paksa tersebut. Selanjutnya, aksi tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, namun kejadian tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Kejadian tersebut terbongkar setelah orang tua korban, yakni ibunya, curiga melihat keadaan sang anak muntah-muntah dan mengalami perut membesar. Oleh karena itu, sang ibu membawa korban ke Provinsi Jambi untuk mengecek. Setelah mengecek, diketahui bahwa sang anak tengah hamil 5 bulan. Oleh karena itu, kejadian tersebut dilaporkan sang ibu ke Mapolres Muba. Penangkapan pelaku sendiri dilakukan oleh unit PPA bersama Kanit Reskrim dan langsung mengamankannya. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat pasal 81 ayat 123, junto pasal 76 di UU RI nomor 23 tentang perlindungan anak. Tersangka sendiri terancam hukuman 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Demikian rekan Dea.
Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Fajri sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Muba KBP Alam Syah Pelupesi. Berikut keterangan lengkapnya. Hal ini dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan ayah daripada korban ini pada malam hari. Ya. Pada malam hari pelaku pada saat itu langsung merayu, ya, kemudian mengiming-imingi dan melakukan intimidasi terhadap korban sehingga korban mengikuti kawan aku daripada pelaku yang juga merupakan ayah daripada korban ini sendiri. Dari kejadian tersebut kemudian diketahui oleh ibunya bahwa korban ini mulai dalam keadaan yang tidak normal, mulai muntah, sehingga dibawa ke puskesmas. Ya. Dari situ diduga bahwa korban ini hamil. Namun belum diketahui siapa pelakunya pada saat itu karena korban tidak berani untuk menceritakan hal ini kepada ibu korban itu sendiri. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menahan seorang kepala desa atau Kecik Tunas Harapan Gunung Meriah. Kades itu juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2019. Terkait ini selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Serambi Yus, ada rekan Dede Rosadi yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, Dea, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menahan IP Kepala Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah pada tanggal 10 Juni kemarin. IP ini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Singkil di kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara, masih berjarak sekitar 500 meter dari kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Jaksa menahan IP lantaran diduga melakukan tindakan korupsi dana desa pada tahun 2017 sampai 2019. Kejari Aceh Singkil Muhammad Husaini mengatakan penahanan terhadap IP ini dilakukan selama 20 hari ke depan, mulai hari kemarin pada tanggal 10 Juni 2022. IP disangka melanggar pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut bermula ketika pemerintah Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, menerima atau mendapat alokasi anggaran dana desa pada tahun anggaran 2017-2019 sebesar 1,1 miliar lebih. Namun dalam prakteknya ternyata di desa tersebut tidak digunakan untuk pembangunan desa Tunas Harapan, melainkan digunakan oleh tersangka. Tersangka ini menyalahgunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara melakukan manipulasi surat pertanggungjawaban atau memang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Dari nilai anggaran dana desa 2017-2019 ke desa Tunas Harapan sebesar 1,1 miliar lebih, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, ternyata terjadi kerugian negara sekitar 800 juta rupiah. Artinya memang kerugian negaranya cukup besar, dari nilai 1,1 miliar, kerugiannya sekitar 800 juta lebih, artinya memang lebih dari 68% dana desa tersebut diduga dikorupsi oleh IP Kepala Desa Tunas Harapan pada tahun 2017-2019. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Singkil saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut dan informasinya memang tidak kemungkinan akan ada tersangka baru. Namun Kejari Aceh Singkil Muhammad Husaini memastikan bahwa setiap penetapan tersangka akan berlandaskan alat bukti serta keterangan-keterangan yang cukup. Demikian dia. Baik, Tribuners terkait kasus ini juga rekan Dede sudah melakukan wawancara bersama Muhammad Husaini selaku Kejari Aceh Singkil. Berikut keterangannya. Oke Pak, bisa dijelaskan kegiatan hari ini Pak? Hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil melakukan penetapan tersangka atas nama IB, dan sekaligus hari ini juga dilakukan penahanan untuk 20 hari
atas nama tersangka IB selaku Kepala Desa Tunas Harapan. Perbuatan tersangka telah menyalahgunakan dana Desa Tunas Harapan tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 setelah ada kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp802.863.000. Kami melakukan penahanan selama 20 hari terhitung pada hari ini tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020. Pesan kami bahwa untuk seluruh kepala desa khususnya yang ada di Aceh Singkil ini, dirasa prihatin kami ini adalah sudah beberapa kali kepala desa tersangkut tindak pidana korupsi. Saya berharap bahwa seluruh kepala desa yang ada kiranya tetap mematuhi segala peraturan yang ada, melaksanakan anggaran ini tidak fiktif, karena fiktif ini artinya modus operandinya mensreanya sudah jelas bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi, bahwa kejaksaan juga sudah melakukan beberapa kali bimbingan, ada jaksa sahabat desa yang kami lakukan. Selanjutnya kepala desa juga sudah berikan bimbingan teknis oleh Dinas BPMK bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap polarisasi pemilu 2019 tidak kembali berulang di pemilu 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Listio saat menggelar lomba menembak Kapolri Cup bersama TNI dan insan media di Makobrimob Polri Kelapa 2 Depok, Jawa Barat pada hari ini Sabtu 11 Juni 2022. Untuk terkait informasi lengkapnya kegiatan ini dan juga keterangan dari Kapolri Listio Sigit akan dilaporkan reporter Tribun News. Kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Rianda Sakti di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea. Saat ini saya berada di Makobrimob Kelapa 2 Depok untuk melaporkan langsung terkait kegiatan lomba menembak Kapolri Cup dalam rangka peringatan hari ulang tahun Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara Polri, TNI, dan insan media yang diharapkan oleh Kapolri sendiri agar polarisasi pemilu 2019 tidak kembali terulang di pemilu 2024 mendatang. Selain itu, soliditas dan sinergitas ini bisa mengantarkan event-event baik nasional maupun internasional ke depannya dengan lancar. Jenderal Listio Sigit sendiri juga menyebut event besar itu adalah terkait dengan presidensi G20, Hari Raya Idul Adha, kemudian juga ada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan Pemilu 2024. Lebih lanjut, mantan Kabar Reskrim Polri ini menyebut kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi semangat dan bisa menjadi contoh bagi para peserta hingga masa pendukung calon presiden atau capres pada 2024 mendatang. Diketahui lomba ini melibatkan TNI hingga insan media yang digelar selama 2 hari, yakni pada tanggal 10 dan 11 Juni 2022. Pada hari pertama, lomba diikuti oleh perwira tinggi atau Pati Polri, Bintang 1, dan koordinator liputan atau Korlip serta wartawan media nasional. Kemudian di hari kedua, kompetisi ini juga diikuti oleh 120 orang peserta yang 33 diantaranya adalah pemimpin redaksi atau pemret media nasional. Demikian, kembali ke studio Dea. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda melaporkan langsung dari sana. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Masing-masing memiliki tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun demikian, dengan sinergitas dan soliditas ini kita harapkan kita bisa mengantarkan beberapa event besar, event internasional yang sebentar lagi akan kita hadapi, presidensi, dan kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan Idul Adha yang sebentar lagi kita hadapi, kemudian rangkaian 1 Juli sendiri 17 Agustus, dan juga kita sudah masuk kegiatan pemilu pilkada, pileg dan pilpres yang tanggal 14 Juni
tidak dimulai bersama, sehingga tentunya untuk melaksanakan ini semua kita harus meningkatkan kesatuan. Dan ini juga kesempatan bagi kita untuk mengingatkan bahwa pengalaman yang ada bahwa tahun 2019 sisa-sisa dari kegiatan pileg, pilpres, dan pilkada menyisakan polarisasi. Jadi, pasangan suami istri di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan gagal berangkat haji bersama tahun ini. Padahal keduanya sudah mendaftar haji pada tahun 2010 lalu dengan menyetor uang 50 juta rupiah. Mereka bahkan telah melakukan pelunasan dana haji dan sudah mengurus segala perlengkapan dokumen hingga ikut manasik haji. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan kami Nining Anggra, ini reporter Tribun Timur yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Dea. Baik Tribuners, untuk diketahui pasangan suami istri dari Kabupaten Pinrang ini bernama Labundru, berusia 67 tahun, dan istrinya bernama Nurlia, berumur 59 tahun. Nah, Labundru mengatakan dia sengaja mendaftar haji bersama istri agar bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima ini secara bersama-sama. Bukan hal mudah juga, pasalnya Labundru yang sehari-harinya bekerja sebagai petani ini mengumpulkan uang dari hasil keringatnya itu selama bertahun-tahun. Nah, namun impian Labundru untuk naik ke Tanah Suci bersama istrinya ini harus tertunda, pasalnya pemerintah Arab Saudi melarang calon jemaah haji yang berusia 65 tahun ke atas untuk berangkat ke Tanah Suci karena alasan pandemi COVID-19. Nah, sementara itu Nurlia mengaku seharusnya itu mereka berangkat haji tahun 2020 Tribunars. Mereka bahkan telah melakukan pelunasan dan juga sudah mengurus segala perlengkapan dokumen. Nah, mereka juga sempat mengikuti manasik haji tingkat kabupaten pada tahun 2020 itu, namun harus tertunda lagi karena pandemi COVID-19. Jadi pasangan suami istri ini menunggu dari tahun 2020, kemudian tahun 2021, kemudian tahun 2022 ini mereka gagal lagi karena Nurlia ini pernah sakit ya Tribuners. Jadi pada tahun 2022 ini nama Nurlia muncul atau menjadi daftar calon haji yang bisa berangkat tahun ini, namun sayangnya gagal karena vaksin Nurlia tidak lengkap Tribunars, padahal keberangkatan haji sudah semakin dekat. Jadi Nurlia terlambat vaksin COVID-19 itu karena Nurlia pernah sakit sebelumnya. Nah, sementara Labundru suaminya ini tidak bisa naik atau berangkat ke Tanah Suci tahun ini karena usianya sudah di atas 67 tahun. Nah, sementara itu keponakan dari Nurlia dan Labundru ini, Abdul Aziz, mengaku bahwasannya dia menyerahkan sepenuhnya ke Kementerian Agama Pinrang untuk dilakukan evaluasi atau bagaimana dicarikan jalan keluar bagi calon jemaah haji ini yang tertunda berangkat ke Tanah Suci tahun ini agar tahun depan bisa diprioritaskan. Nah, untuk diketahui sendiri ada 28 calon jemaah haji Kabupaten Pinrang yang tertunda naik ke Tanah Suci tahun ini karena pemberlakuan batasan usia dari pemerintah Arab Saudi. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Nining sudah melakukan wawancara bersama Labundru, calon jamaah haji, dan juga Abdul Aziz, keponakan dari Labundru. Berikut keterangan lengkapnya. Keluarga semua sudah tahu karena sudah disampaikan bahwa orang tua kita ini tidak jadi berangkat karena vaksinnya karena umur juga iya. Kalau yang laki-laki gara-gara umurnya yang tidak masuk batas. Jadi yang daftar di sini Pak dua suami istri ya? Suami istri, yang sebenarnya awalnya istrinya ada namanya, tapi karena dengan alasan itu tadi, ya akhirnya istrinya juga tidak. Katanya Ibu sempat ikuti manasik haji? Sudah sempat mengikuti manasik haji kabupaten. Tapi terpaksa batal, tertunda. Tertunda lagi. Iya, karena masalah apa itu Pak? Ya, karena vaksinnya yang tidak bisa mencukup sampai batas pemberangkatan. Untuk jamaah haji Kabupaten Pinrang. Jadi untuk ketiga kalinya juga artinya tertunda keberangkatan. Iya, untuk tahun ketiga ini tertunda.
Pak, harapannya sebagai pihak keluarga apa sih yang diharapkan supaya kedua orang tua ini bisa berangkat lagi? Ya, kalau harapan kami ya mudah-mudahan ke depan pemerintah itu sudah perhatikan karena sudah tua juga kasihan. Iya. Makanya mudah-mudahan tidak ada lagi alasan bahwa apapun alasannya, mudah-mudahan yang tertunang tuh ini mudah-mudahan tahun depan berangkat. Amin. Dan ada yang berangkat juga? Iya. Tidak jadi. Tidak jadi juga. Iya. Jadi sudah 2 kali ditunda, 3 kali ditunda nih Pak sama Ibu? Iya. Udah 3 kali. 3 kali. Iya. Pak, apa harapannya Pak? Mau tak supaya apa mau tahun tak, depan supaya supaya bisa kena sama istri tak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Mudah-mudahan tidak ditunda lagi oleh pemerintah. Mudah-mudahan tidak ditunda lagi, Di. Tidak lagi batasan usia. Apa kita kerja Pak? Petani. Petani, Di. Jadi setiap hari ya mengisi hari-hari di sini Pak, bertani begitu. Waktu daftar ke haji itu kita kumpulkan uang tak dari hasil tani. Selama 12 tahun ini? 12 tahun, Di. Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menyiapkan 2 ruang isolasi bagi jamaah calon haji Kalimantan Selatan dan Tengah yang dinyatakan positif COVID-19. Nantinya saat calon jemaah haji tiba di sana, mereka akan kembali menjalani tes swab ulang terlebih dahulu. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos. Ada rekan Milna Sari yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, rekan Dea, Tribuners, jamaah calon haji Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang hari ini dijadwalkan akan masuk Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin nantinya akan mendapatkan swab tes ulang atau PCR ulang setelah sebelumnya mereka mendapatkan PCR tes dari kabupaten kota masing-masing. Swab tes ulang ini sendiri dikarenakan jika ada jamaah yang bergejala misalnya mengalami pilek, batuk ataupun sakit lainnya, nantinya akan di swab tes ulang di asrama haji ini. Dan pihak UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin sendiri telah menyediakan 2 kamar untuk ruang isolasi bagi jamaah yang dinyatakan positif saat swab tes ulang. Dan letak dari ruang isolasi ini sendiri berada di paling belakang komplek asrama haji dan letaknya berdekatan dengan poliklinik dari KKP Kesyah Bandaran yang nantinya akan melakukan perawatan dan pemeriksaan kesehatan jamaah yang positif COVID-19. Dan hingga saat ini dari hasil pemeriksaan swab test di kabupaten kota masing-masing belum ada ditemukan jamaah yang positif COVID-19. Dan kamar isolasi sendiri merupakan kamar biasa dengan 2 unit tempat tidur dan hanya dilengkapi dengan fasilitas kipas angin dan juga kamar mandi di dalam kamar. Dari UPT sendiri mengatakan jika ada permintaan khusus atau permintaan tambahan fasilitas nantinya akan dilengkapi menyusul. Dan dari UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin sendiri sudah menyiapkan 99 kamar, di Gedung Jabal Rahmah 63 kamar, di Gedung Madinah ada 18 kamar, dan Gedung Minah ada 18 kamar dengan total 99 kamar. Dan kamar bagi jamaah haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini sendiri dilengkapi dengan AC dan juga hingga kulkas. Dan jamaah haji Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini sendiri nantinya akan berangkat menggunakan Garuda Airlines tipe 330 dengan kapasitas 360 penumpang dengan total jamaah dari Kalimantan Selatan sebanyak 1.743 orang dan dari Kalimantan Tengah ada 736 orang. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners berikut kami tampilkan keterangan dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Fadilah, selengkapnya kami tampilkan. Dinyatakan perlu ada istirahat atau perlu penanganan lebih lanjut, maka
ruang isolasi inilah yang akan digunakan. Oke, Pak. Ini letaknya jauh di belakang ya, Pak ya? Ya, ini gedung yang paling ujung dari asrama haji, karena isolasi juga, karena kita pilih yang paling belakang, dan yang paling penting adalah kamar isolasi ini adalah berdampingan dengan poliklinik yang akan ditempati oleh KKP. Oke, jadi di sini ruang isolasinya di sebelah sana ya, Pak ya? Sebelah sana itu yang poliklinik yang akan ditempati oleh kantor kesehatan pelabuhan. Oke, siap Pak. Pak, kalau ruangan atau kamar untuk jemaah sendiri ada berapa sih Pak disiapkan di sini Pak? Untuk yang ditempati oleh jemaah di gedung Jabar Rahmah ada 63 kamar, di gedung Madinah ada 18 kamar, dan gedung Mina itu 18 kamar. Jadi total kesemuaan adalah 99 kamar yang akan diisi antara 4 orang dan 3 orang. Oh, per kamar gitu Pak ya. Pak, fasilitasnya ada apa aja Pak? Kalau yang di kamar jemaah itu semua dengan AC, TV, WC di dalam ada. Untuk yang gedung Jabar Rahmah ada water heater, kemudian ada sebagian ada yang safety box dan kulkas juga ada. Oke, masuknya tanggal? Rencana masuk tanggal 11. Sebanyak 63 calon jamaah haji Maluku Tengah mengikuti bimbingan manasik haji. Kegiatan berlangsung di Aula Ikhlas Beramal Kementerian Agama Maluku Tengah pada Jumat 10 Juni 2022 kemarin. Bimbingan manasik haji dibuka Kepala Kementerian Agama Maluku Tengah, Taslim Tuasikal. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan oleh rekan Lukman Mukadar, reporter Tribun Ambon yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Halo? Halo, Dea. Ya, baik. Silakan rekan Lukman. Oke, baik, Tribuners dan juga Dea, dapat kami laporkan bahwa calon jamaah haji Kabupaten Maluku Tengah sudah siap untuk diberangkatkan, dan itu dibuktikan dengan dilakukannya manasik haji untuk 63 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Maluku Tengah ini. Dan seluruh persiapan para jamaah itu sudah siap menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah yang sejak Jumat kemarin kami wawancarai, beliau mengatakan bahwa memang semua persiapan termasuk surat-surat rapid test dan juga vaksinasi semuanya sudah lengkap, juga dengan seluruh persiapan terkait pembiayaan seluruhnya, dan juga kesiapan kesehatan seluruh jamaah juga sudah siap, sehingga direncanakan itu jamaah haji Kabupaten Maluku Tengah akan bertolak dari kota Masohi ini pada tanggal 22 Juni minggu depan nanti, bersama dengan kemudian akan bertolak ke kota Ambon. Dan jamaah haji Kabupaten Maluku Tengah ini adalah jamaah haji yang akan tergabung dengan di kloter 9 dan 10 bersama dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, diantaranya ada Kota Ambon, kemudian Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru, kemudian ada Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, dan juga Kota Tual, begitu Tribuners. Dan saat ini jamaah haji Kabupaten Maluku Tengah sendiri sudah menerima seluruh perlengkapan seperti koper dan lainnya untuk mereka masing-masing men-packing semua persiapan yang akan dibawakan. Adapun pelaksanaan manasik haji sendiri kemarin sudah dibekali oleh para pemateri, yang dimana dijelaskan tentang apa saja perlengkapan yang akan dibawakan oleh para jamaah, dan juga apa-apa saja yang menjadi barang-barang yang dilarang untuk dibawa di Tanah Suci Mekah, sehingga jamaah haji dari Maluku itu tidak semuanya teratur dan tidak ada yang terkendala masalah di sana, Tribuners. Dea. Baik,
Terima kasih rekan Lukman Bukadar untuk laporan Anda dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, narapidana bernama Ruslim, 28 tahun, yang beberapa bulan terakhir berhasil kabur dari lapas narkotika Pangkal Pinang, berhasil ditangkap kembali. Pelariannya berakhir setelah diringkus tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan kami Riki Pratama, reporter Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Riki. Halo, ya. Ya, silakan dengan laporan Anda. Baik, pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa pada hari ini saya akan melaporkan secara langsung terkait penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Bangka Belitung pada Jumat tanggal 10 bulan 6 2022 malam dini hari kemarin, di mana penangkapan dilakukan yaitu terhadap narapidana yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO bernama Ruslim. Ruslim ini merupakan narapidana penghuni LP narkotika yang berada di Kota Pangkal Pinang, di mana Ruslim ini sebelumnya sempat kabur pada 3 bulan yang lalu. Saat itu ia kabur dengan cara menaiki jaring yang ada di atas LP. Kemudian 3 bulan berlalu pada Jumat dini hari kemarin, tim dari 2 Opsional Subdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menyampaikan bahwa mereka telah berhasil menangkap Ruslim yang selama ini kabur, di mana disampaikan bahwa penangkapan Ruslim berhasil dilakukan selang 2 minggu. Polda Bangka Belitung menerima surat permohonan dari pencarian penangkapan yang diterima dari LP Narkotika. Dirkrimum Polda Bangka Belitung Kombes Pol Budi Hermawan menceritakan penangkapan bermula sejak Minggu 5 Juni 2022. Mendapatkan informasi bahwa DPO Ruslim ini berada di seputaran daerah Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian besok harinya, Senin 6 Juni 2022, tim Jatantras Polda Bangka Belitung mulai melakukan pencarian dan penjejakan guna menangkap DPO dan pada hari Kamis 9 Juni pukul 8, tim Jatantras Babel mulai bergerak menuju TKP dan selanjutnya pada jam 1.30 dini hari kemarin berhasil ditangkap, dan sekarang Ruslim berada di Polda Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ruslim, selama ia kabur 3 bulan, ia mengatakan sempat bekerja sebagai kuli bangunan di Bangka Belitung, termasuk juga sempat menemui keluarganya yang berada di Kabupaten Bangka Tengah. Sebelum akhirnya ia dibekuk oleh jajaran Polda Bangka Belitung. Begitu, ya. Baik, terima kasih rekan Regi Pratama untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Literasi asuransi di Indonesia masih pada angka yang rendah. Angka rendah tersebutlah yang menyebabkan banyaknya ketakutan masyarakat terkait asuransi. Untuk itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Regional NTB mengedukasi mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Terkait bagaimana kegiatan ini berlangsung akan diinformasikan reporter kami dari Tribun Lombok. Ada rekan Jimmy Sucipto yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang kepada seluruh Tribuners yang ada di Indonesia. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengadakan literasi asuransi akibat rendahnya literasi asuransi yang ada di Indonesia. Tepatnya pada angka 3,2%. Dan hal tersebut yang menciptakan image
atau wajah dari asuransi yang ada di Indonesia mengkhawatirkan, baik dari pengetahuan polis dan juga klaim asuransi itu terdampak. Jadi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menciptakan sebuah program yaitu Insurance Goes to Campus yang juga melibatkan Universitas Pendidikan Mandalika sebagai media mereka untuk melakukan literasi asuransi. Dan hal tersebut juga disambut dengan baik oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Mandalika atau Undikma dengan banyaknya pertanyaan, lalu banyaknya feedback atau timbal balik, baik itu pertanyaan, jawaban, dan sebagainya, menjadi sebuah hal yang cukup positif bahwa literasi asuransi diterima oleh kaum milenial yang dikhususkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Lalu yang kedua, selain literasi asuransi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia juga menggandeng OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan literasi keuangan yang bijak. Jadi pada sesi tersebut juga bersamaan melakukan literasi keuangan dalam spending atau dalam melakukan pengeluaran yang bijak. Baik itu tips dari 10%, 20%, 30%, hingga 40% keuangannya kaum milenial bisa larikan kemana, begitu. Baik dari tabungan, melakukan utang piutang, dan juga melakukan sedekah dan menabung. Jadi dalam langkah menuju literasi asuransi yang terus bertambah seperti negara-negara Eropa atau Amerika lainnya, itu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mulai dari pendidikan atau dari milenial yang notabene adalah penggerak ekonomi dalam 4 tahun atau 5 tahun ke depan, yang menjadi modal yang cukup kuat dalam usaha mereka, lalu kesejahteraan hidup mereka, dan juga menghindari risiko-risiko yang mungkin saja terjadi akibat dari gejolak ekonomi yang mereka lakukan, baik itu dari usaha mereka dan juga keselamatan bekerja mereka. Begitu Tribuners dan juga Dea, saya kembali. Saya Jimmy Cipto mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih rekan Jimmy untuk laporan Anda dari Lombok. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Kejuaraan Nasional para layang dan Gantole Trip of Indonesia seri 2 dilaksanakan di Kota Sungai Penuh resmi dibuka. Troy seri 2 ini akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 10 kemarin hingga 12 Juni mendatang, bertempat di Bukit Padon, Kecamatan Pondok Tinggi, dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Terkait bagaimana pelaksanaan perlombaan ini akan diinformasikan rekan Heru Pitra, reporter Tribun Jambi yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Terima kasih, Dea. Perlu kami informasikan bahwa saat ini di Kota Sungai Penuh digelar kejuaraan nasional para layang Trip of Indonesia 2022 seri kedua. Kejuaraan ini diikuti sebanyak 150 orang peserta yang berasal dari 15 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, saat ini kejuaraan sedang berlangsung di mana lokasi take off-nya di Bukit Padon, Kota Sungai Penuh, dan di landingnya sudah disiapkan tempat di mana di persiapan warga. Nah, Tribuner, bagaimana keseruan dari kejuaraan ini? Nah, di sini ada bersama saya seorang atlet berasal dari Kabupaten Provinsi Bali, ada Setia Weni, yang juga merupakan salah satu atlet yang ikut di kejuaraan ini. Kita ingin minta bagaimana keseruannya mengikuti kejuaraan ini. Oke, halo, selamat siang. Ini aku harus jelasin apa ini, Bang? Bagaimana keseruan dari kejuaraan ini? Kalau ditanya tentang keseruan dari kejuaraan ini, buat kami para atlet, pastinya semua kejuaraan itu seru. Dan kami senang sekali bisa mencoba spot terbang yang baru yang ada di Sumatera. Ya kebetulan ini di Jambi ya, karena yang
sudah sangat terkenal, spot terbang di Sumatera sendiri biasanya dari Sumatera Barat. Jadi karena ini bersebelahan nih provinsinya, senang sekali ada teman-teman dari Sumatera Barat, banyak sekali yang datang ke sini untuk mengikuti kejuaraan dan diikuti provinsi-provinsi lain, termasuk kami ada 10 orang dari Bali. Perasaannya di sini senang karena ini pemandangannya cantik ya, Bukit Simanci ini, Bukit Padon Simanci ini, harapannya nanti ke depan akan jadi objek wisata yang disenangi oleh wisatawan, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, karena nggak cuma terbang aja, tapi banyak aktivitas wisata yang bisa dilakukan di sekitaran area kota Sungai Penuh ini. Jadi aku sih pengen lagi Bang datang ke sini. Pengen lagi datang ke sini. Menjadi event tahunan ya. Iya, betul, harapannya kita bisa datang ke Sungai Penuh setiap tahun buat ada kejuaraan. Oke, terima kasih Setia. Oke, itu ada kita minta pendapat dari peserta yang mengaku udah pingin lagi ya ikut kejuaraan yang digelar di Kota Sungai Penuh ini, dan dia berharap di Kota Sungai Penuh akan menjadi agenda tahunan. Oke, demikian laporan dari kami di kejuaraan Trip of Indonesia seri kedua di Kota Sungai Penuh. Terima kasih dia. Baik, terima kasih rekan Heru Pitra untuk laporan Anda langsung dari lokasi lomba para layang ini, dan juga berikut Tribuners ada keterangan dari Wako Sungai Penuh terkait kegiatan ini. Ahmadi Zubir selengkapnya kami tampilkan. Punya grup masing-masing. Jadi ini saya yakin, ini grup ini bukan hanya grup yang ada di Indonesia saja, bahkan di internasional. Jadi mereka akan menginformasikan kepada teman-teman mereka bahwa lebih tepat dan lebih bagus terbang di Sungai Penuh ini. Jadi ini salah satu hal yang kita pilih. Jadi makanya terus terang saja kami atas nama pimpinan Kota Sungai Penuh ini memang terkesan memaksakan diri harus melaksanakan ini di sini. Karena tujuan kita itu ya untuk meraih dan memanggil wisatawan-wisatawan untuk datang ke Sungai Penuh. Ya. Ya. Jadi ke depan, pertama, ini hal baru. Terbang layang ini hal baru, khusus untuk Kota Sungai Penuh, Kerinci, dan bahkan di Provinsi Jambi. Ini hal yang baru. Jadi justru itu kita akan memperkenalkan olahraga rekreasi ini kepada anak-anak muda kita, agar mereka tidak tabu lagi melihat orang terbang. Jadi kondisi sekarang ini kita melihat masyarakat kita, anak muda kita masih tabu melihat orang bisa terbang. Seakan-akan orang itu punya keberanian yang betul-betul ini. Padahal saya terkesan dengan Pak Jenderal menyampaikan dengan saya, jauh lebih beresiko main bola kaki ketimbang dengan olahraga terbang layang. Ini nih saya bingung nih, jauh lebih beresiko. Kalau habis bola kaki, main bola kaki pasti ada yang lecet. Tapi kalau habis terbang, nggak ada apa-apa, insya Allah aman. Jadi ini harus kita sosialisasikan kepada anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda kita itu punya pilihan, ya cabang olahraga yang digelutinya. Dan ini tidak, menurut beliau, modalnya tidak banyak. Hanya parasut satu sudah bisa terbang ratusan kali. Iya, betul. Satu parasut modalnya bisa terbang ratusan kali, itu bayangkan. Dan bisa terbang di tempat-tempat lain. Dan itu tidak perlu pakai masuk bengkel parasutnya. Ratusan siswa lulusan sekolah dasar terancam tidak bisa masuk sekolah menengah pertama atau SMP di Pangkal Pinang, baik di sekolah negeri maupun swasta dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 ini. Terkait penyebab dan juga penanganan dari pemerintah sendiri akan dilaporkan oleh reporter kami dari Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Cepi Marlianto di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners. Memang ratusan siswa lulusan sekolah dasar terancam tidak bisa masuk ke sekolah menengah pertama ataupun SMP baik negeri maupun swasta di Kota Pangkal Pinang selama penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 ini. Penyebabnya sendiri dikarenakan adanya ketimpangan jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP yang saat ini masih menjadi permasalahan khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Erwandi sendiri mengatakan memang pihaknya memperkirakan ada sekitar 138 orang siswa lulusan SD yang
terancam tidak akan tertampung di SMP negeri maupun swasta di Kota Pangkal Pinang. Di mana berdasarkan data yang ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, untuk jumlah lulusan SD tahun ini ada sekitar 3.840 orang siswa, baik dari negeri maupun swasta. Rinciannya sendiri ada sekitar 2.950 orang dari sekolah negeri dan sekitar 890 orang siswa dari sekolah swasta. Sementara itu untuk daya tampung SMP negeri maupun swasta yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri hanya disediakan sekitar 3.708 kursi. Hal itu terdiri dari 2.376 kursi untuk sekolah negeri dan 1.332 untuk sekolah SMP swasta yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dengan begitu ada selisih sekitar 138 lulusan SD yang nantinya tidak akan terakomodasi lanjut ke jenjang SMP, di mana dengan begitu mereka terancam putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di mana selain itu untuk daya tampung, maksud saya untuk daya tampung sekolah SD sendiri di Kota Pangkal Pinang masih mencukupi, di mana ada sekitar 3.348 kursi dari sekolah dasar negeri dan sekitar 1.656 kursi untuk sekolah swasta. Dengan begitu ada sekitar daya tampung SD negeri dan swasta di Kota Pangkal Pinang sendiri ada sekitar 5.004 siswa. Oleh karena itu untuk mengantisipasi ketimpangan tersebut, pihaknya sendiri telah melibatkan sekolah swasta dalam ini untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan PBDB atau penerimaan peserta didik baru pada 22 ini. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang juga meminta orang tua siswa atau wali murid untuk terbuka terhadap pilihan sekolah swasta yang saat ini memang direkomendasikan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri menjamin semua anak usia wajib sekolah di Pangkal Pinang semuanya dapat terakomodasi untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah, mengingat ada sekitar 138 siswa tadi lulusan SD yang memang terancam tidak dapat masuk sekolah SMP negeri maupun swasta. Pemerintah Pangkal Pinang sendiri juga telah menjamin tidak ada lagi diferensiasi sekolah negeri favorit dan non favorit di ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Menurutnya sejauh ini sekolah negeri maupun swasta di Kota Pangkal Pinang sudah memiliki standar yang sama baik dari segi sarana dan prasarana maupun fasilitas dari tenaga kependidikan. Selain itu juga semua sekolah di Pangkal Pinang sendiri sudah dipastikan memiliki fasilitas yang sama. Pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri sudah menyediakan guru-guru yang terbaik yang semuanya sudah didistribusikan baik di sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Pangkal Pinang. Oleh karena itu, saat sejauh ini juga segala upaya dari peningkatan kualitas baik sekolah negeri maupun swasta juga terus dioptimalkan, di mana hal itu sesuai dengan visi dari Dinas Pendidikan sendiri untuk menumbuhkan kualitas di semua sekolah di Pangkal Pinang baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, pada tahun ini Dinas Pendidikan sendiri juga turut menggandeng sekolah negeri, maksudnya sekolah swasta untuk dapat meramaikan atau ikut serta dalam pelaksanaan proses PPDB guna mengakomodasi sejumlah siswa di Kota Pangkal Pinang yang terancam putus sekolah. Begitu rekan dia kembali ke studio. Baik, terkait ini juga Tribunnews rekan Cabri sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait. Berikut wawancara lengkapnya. Dunia kependidikan ini, jadi kita berharap ya orang tua dalam hal ini wali murid, mereka jangan berpikiran atau jangan pengen semuanya masuk ke sekolah favorit. Sekarang ini tidak ada lagi sekolah favorit ya, sekolahnya itu sama semua. Kalau di Pangkal Pinang ini kompetensinya insya Allah hampir sama semua. Jadi jangan memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit versi mereka ya. Padahal kita ketahui bersama, kita ini distribusi guru sudah kita lakukan, yang seperti disampaikan Pak Atas tadi, kita akan tetap menjamin mutu ataupun peningkatan kompetensi dari masing-masing sekolah. Untuk siswa yang lulus dari SD negeri itu sebanyak 2.950 siswa.
Dari SD swasta sebanyak 896. Jadi total siswa yang lulus tahun ini dari SD sebanyak 3.846 siswa. Nah, untuk daya tampung siswa di SMP tahun pelajaran 2022-2023 ini adalah 3.708. Jadi kalau kita cari selisihnya, jumlah siswa yang lulus SD sebanyak 3.846, sedangkan daya tampung SMP itu sebanyak 3.708, maka ada selisih surplus atau kekurangan ruang tampung atau kekurangan daya tampung sebesar 138 siswa. Dan itu sudah termasuk negeri maupun swasta. Seperti itu ya. Dengan catatan Kita menuju Kalimantan Utara. Tribuners, Festival Kesenian dan Kebudayaan di Malinau telah kembali dilaksanakan sejak Kamis 9 Juni 2022 lalu. Festival kebudayaan ini merupakan ketiga kalinya digelar tahun ini. Sejumlah masyarakat adat unjuk kebolehan seni mereka di sana, termasuk masyarakat adat Dayak Kenya. Terkait bagaimana berlangsungnya festival ini dan juga penampilan apa yang disajikan oleh masyarakat adat Dayak Kenya akan diinformasikan oleh rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan rekan di studio serta Tribuners. Kemarin pada tepatnya pada hari Kamis lalu, tanggal 9 Juni 2022 berlangsung kegiatan festival seni dan pagelaran adat dan budaya di Kabupaten Malinau. Ini merupakan rangkaian ketiga setelah sebelumnya 3 atau 2 dari masyarakat adat yang telah melaksanakan kegiatan yang sama pada awal tahun 2022 ini. Sebelumnya memang pelaksanaan kegiatan adat festival adat dan budaya sebelumnya bernama Irau atau festival yang umumnya dilaksanakan setahun atau 2 tahun sekali di wilayah Kabupaten Malinau dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Namun di hari pemerintah kali ini sudah diadakan secara rutin, rencananya diadakan secara rutin. Untuk saat ini mencakupi 11 suku dan etnis di Kabupaten Malinau yang terdiri dari jumlah rukun suku adat Dayak, termasuk Tidung dan beberapa suku lain yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk pelaksanaannya sendiri, Dayak adat Kenya rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai pada hari Kamis lalu, Jumat, kemudian hari Sabtu ini nanti akan dijadwalkan penunjukannya. Sejumlah nama atau seniman papan atas yang berasal dari Kabupaten Malinau juga kami memberikan acara ini. Antaranya ada 2 nama seniman yang telah di ajang pentas mancanegara, dan antaranya pemain alat tradisional atau alat musik tradisional yang melakukan bidang dari, dan kemudian ada koreografi atau penari tradisional atau biasa disebut sebagai Jeffrey Dayak. Nah, kegiatan ini memang merupakan salah satu kegiatan yang diperuntukkan untuk menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Malinau, di antaranya beberapa desa-desa wisata yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Malinau. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan secara reguler, di antaranya 11 suku yang telah menampilkan kebudayaan dan seni pada tahun ini. Saat ini terhitung bersama dengan suku Dayak Kenya, sudah ada 3 suku yang menampilkan festival kebudayaan, dan direncanakan ada 8 lagi yang akan menyusul untuk mungkin di tahun ini akan direncanakan di tahun-tahun yang akan mendatang. Demikian rekan ya. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri untuk laporan Anda dari Kaltara. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners dari Sulawesi Barat. Seusai gempa berkekuatan 5,8 magnitudo mengguncang, Pelabuhan Feri Mamuju tidak beroperasi untuk sementara waktu. Kondisi Mamuju yang masih siaga bencana mengharuskan jadwal kapal mengalami penundaan. Bagaimana terkait kondisi terkini di sana dan juga keadaan pelabuhan akan dilaporkan rekan kami, Fahrun, reporter Tribun Sulbar yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Fahrun.
Ya, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa kembali lagi di Pelabuhan Feri Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini tidak beroperasi untuk sementara. Hal itu pasca terjadinya gempa bumi yang berkekuatan 5,8 skala Richter pada Rabu tanggal 8 Juni 2022 kemarin dulu, di mana gempa bumi ini sempat membuat panik beberapa warga Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat ini, dan sempat pergi mengungsi di ketinggian untuk menghindari beberapa gedung bangunan. Adapun pusat-pusat vital yang ada di Kota Mamuju ini kembali tidak beroperasi. Salah satunya yakni Pelabuhan Feri Simboro, di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan yang menghubungkan antara rute Mamuju dan Kalimantan, atau tepatnya di Pelabuhan Karyangau, Kalimantan Timur, di mana jadwal keberangkatan kapal di antara rute tersebut sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Namun setelah gempa ini pelabuhan kembali tidak beroperasi, di mana pelabuhan ini nampaknya sudah kosong, tak ada satupun penghuni yang menetap di pelabuhan, seperti pos polisi yang sudah kosong, badan pemeriksaan karantina pertanian juga mulai kosong, dan para pedagang-pedagang di kompleks pelabuhan juga sudah mulai tutup, dan bahkan mengambil barang-barang penting atau perabotan dagangannya di dalam dagangan, dan para kios-kiosnya ini sudah ditutup. Dan ASDP atau ASDP Pelabuhan Feri Mamuju saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui sampai kapan pelabuhan itu yang akan beroperasi kembali, karena memang kondisi di Mamuju ini ditetapkan status tanggap bencana setelah gempa hingga tanggal 14 Juni 2022. Pihak ASDP, Supervisor ASDP Andin Bernandes mengatakan pihaknya belum mengetahui sampai kapan pelabuhan ini akan tidak beroperasi. Seperti itu yang rekan Dea yang dapat saya informasikan. Baik, terima kasih rekan Fahru untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Modus operandi kurir narkoba kini semakin beragam, namun polisi juga tak kalah cerdik untuk menangkapnya. Seperti yang dilakukan seorang kurir sabu asal Pembulutan, Ogan Ilir, yang mencoba mengelabui polisi namun tidak berhasil. Kurir sabu yang kini ditetapkan tersangka itu diketahui bernama Hun, berusia 52 tahun. Untuk kronologi kelengkap penangkapannya sendiri dan juga bagaimana terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Tribun Sumsel. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Agung di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan juga Tribuners. Petugas dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir sudah saat ini telah mengamankan seorang kurir sabu, di mana proses penyelidikan mengenai peredaran narkoba khususnya jenis sabu di Ogan Ilir ini sudah dimulai sejak akhir Mei lalu, hingga mengerucut pada seorang kurir yang dicurigai pergerakannya, dan beberapa hari lalu petugas mengamankan kurir sabu yang hendak mengantarkan barang tersebut dari Palembang menuju Prabu Mulih. Adapun untuk mengakses kedua kota tersebut maka harus melalui Ogan Ilir, sehingga petugas mencegat kurir sabu tersebut di Indralaya, ibu kota Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan hasil ungkap kasus, hasil pemeriksaan terhadap tersangka, menurut Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi, awalnya petugas menemukan 2,5 kg bungkus kemasan begitu, yang awalnya dikira narkoba jenis sabu. Namun setelah diteliti dengan melibatkan tim laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, ternyata barang bukti sabu memang benar adanya, namun seberat 1,1 kg. Sementara 1,4 kg lainnya itu merupakan tawas. Jadi bentuknya tawas ini sekilas memang mirip sabu, kristal seperti itu. Dan menurut Kapolres Ogan Ilir,
upaya kamuflase barang bukti ini sengaja dilakukan tersangka untuk mengelabui polisi jikalau ada penggeledahan. Namun polisi ketika penggeledahan di Indralaya tidak percaya begitu saja kepada tersangka dan meneliti barang bukti tersebut. Alhasil 1,1 kg sabu dan sisanya tawas juga turut dimusnahkan oleh polisi. Untuk diketahui, ungkap kasus 1,1 kg sabu ini sejauh ini yang terbesar pernah diungkap Polres Ogan Ilir. Dan untuk tersangka sendiri saat ini sedang dimintai keterangan lebih lanjut, di mana menurut keterangan tersangka bernama Hun ini, awalnya dia tidak mengetahui atau membantah bahwa dia merupakan kurir sabu. Namun justru di press release kemarin, tersangka sendiri mengungkapkan bahwa dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah oleh seorang bandar sabu di Palembang jika barang sukses diantar ke Prabu Mulih. Namun sebelum barang sampai, tersangka mengaku setelah ditangkap polisi itu belum sama sekali mendapatkan upah tersebut. Dan pengakuan dari tersangka sendiri baru pertama kali menjadi kurir sabu, mengantar barang dari Palembang menuju Prabu Mulih. Namun tentunya Polres Ogan Ilir tidak percaya begitu saja dan akan terus mengembangkan perkara penyalahgunaan atau peredaran sabu ini. Untuk tersangka sendiri dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang kepemilikan narkoba, dan ancaman hukumannya ini minimal penjara seumur hidup dan bisa saja hukuman mati. Demikian rekan Dea yang dapat kami sampaikan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, Tribuners rekan Agung juga sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Kapolres Ogan Ilir dan juga tersangka dari kasus ini. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Ini memang bandar besar atau gimana? Kurir. Dalam hal ini ya. Tapi jaringan mana nih Bang? Apakah ada jaringan yang di Tangerang kemarin atau bagaimana nih Bang? Sampai dengan saat ini kami masih mencoba mengembangkan kasus ini. Bang, apakah ini juga terkait dengan yang kita obrak-abrik kemarin ke Renjing Bang? Apakah ada kaitannya Bang? Kami belum sampai ke sana. Namun kami duga ini adalah salah satu stok yang standby-kan di Tanjung Raja. Kami belum tahu ini arahnya kemana. Tulisan Guan Yin Wang. Ada tulisan Guan Yin Wang. Ini kegiatan hari ini kita press release, kita juga akan melakukan Pulang kena sabu. Berapa kali sudah terbuang? Baru sekali. Sekali, tidak 2 kali. Kalau ancamannya sampai hukuman mati, takut apa tidak? Takut kalau ketahuan, tidak ketahuan tidak. Dan pulang gak Pak? Cocong berapa Pak? Cocong berapa? Belum Bu. Berapa umurnya? Cocong? Umur? Apa melakukan ini? Jadi kue? Tidak tahu Pak. Ajaknya berjalan. Ajaknya berjalan, melok aku. Oke, kita ke simpang di sini. Nah, tiba-tiba tidak tahu ada yang ngobrol itu. Yang kawan kamu ngajak kamu ke situ tuh? Belari. Oh, tidak dapat. Kamu dewek yang dapat. Yadi itu yang mana asli? Pak, Lo kenal di mana kamu dengan Yadi? Kenal di jalan di warung. Pak, gawe kamu dari apa Pak? Gawe kamu? Nampal ban. Nampal ban. Siapa yang nyuruh kamu ngambil sabu? Yadi. Yadi tadi. Tapi Bapak ini kan sudah pernah masuk penjara juga, kasus yang sama juga. Ya kemarin 2020. Iya. 2020. Berapa lama? 7 tahun 6 bulan. Nah. Seminggu keluar. Baru seminggu. Baru seminggu. Buntu akal apa Pak? Keluar 2000 bulan 11. Udah 2 tahun keluar. 20 pokoknya. Kira-kira ini terdesak untuk biaya apa kalau dapat 10 juta tadi rencana? Untuk makan untuk anak bini lah. Anak bini dinjuk aja. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga Tribuners saksikan acara berikutnya Travel Update pukul 2:30 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like,